Shalom, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan malam hari ini kembali kita renungan malam semua karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Kau Yesus. Haleluya, Ramaya Shakabaralaya Ramu, Ya Rabarabaya Sharalabalaya Ramaya Shiriririralahu Raralaya. Haleluya, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan. Ralabalabalabalabala, syukur abaya syanggara, syakabaralaya ralayara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa yang di surga, terima kasih buat malam hari ini. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, biarlah semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, dan ketika firman-Mu disampaikan, siapapun yang mendengarkan, mereka dijamah dan dilawat dan diberkati oleh kuasa Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas, itu sanggup Tuhan untuk menjamahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Saudara pada malam hari ini? Saya percaya bahwa kabar kita semua pasti baik-baik karena kita punya Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya baca firman Tuhan ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Bagaimana Yosafat menghadapi problem ketika kerajaannya tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Kerajaannya mengalami ancaman. Kalau tadi firman Allah mengatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. 3 bangsa menyerang Yosafat, saudara. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba masalah datang menghadang kerajaan Yosafat. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, ketika dia menghadapi ancaman yang demikian, ya, apa sikap dari Yosafat ketika menghadapi satu ancaman yang begitu besar dalam hidupnya, menghadapi problem yang begitu besar yang terjadi dalam diri Yosafat? Alkitab memberitahukan sikap yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat ketika menghadapi ancaman dalam kerajaannya, dalam pemerintahan yang dia emban, saudara. Ayat yang ketiga memberitahu kita, Alkitab mengatakan reaksi Yosafat dikatakan menjadi takut, ya. Orang ketika menghadapi kesulitan, ancaman, reaksinya itu pasti takut, ya. Tetapi tidak untuk seterusnya kita dikuasai roh ketakutan. Kita lihat apa sikap Yosafat ketika dia menghadapi ancaman 3 bangsa yang besar ini, saudara. Alkitab mengatakan bahwa lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi sikap yang pertama, saudara, ketika kita menghadapi problem, kesulitan apapun juga, harusnya kita itu mencari Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Apapun persoalan saudara, jangan lupakan Tuhan. Yosafat tahu bahwa yang bisa menolong dia, yang bisa menyelesaikan pergumulan hidupnya adalah siapa? Tuhan, saudara. Jadi hari-hari ini apapun problem persoalan Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari Tuhan. Mengapa Yosafat mencari Tuhan? Karena inilah alamat yang tepat. Karena inilah yang bisa menolong Yosafat, saudara. Jadi langkah yang pertama, sikap yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat, saudara, dia mencari Tuhan. Jangan sampai kita tidak mencari Tuhan. Jadi yang pertama, Yosafat dikatakan dia mencari Tuhan. Apapun persoalan saudara, apapun problem saudara, tetaplah cari Tuhan. Langkah yang kedua, sikap yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, saudara. Loncat ayat yang ke-12, saya akan membacakannya. Yosafat 20 ayat yang ke 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini, saudara. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Sikap yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat adalah apa, saudara? Fokusnya, perhatiannya, matanya tertuju kepada Tuhan. Dia tidak mau
masalah itu membuat perhatiannya kepada Tuhan berkurang. Dia tidak mau bahwa kesulitan masalah membuat dia tidak bisa memandang Tuhan, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ketika seseorang menghadapi problem, masalah, kesulitan, pasti dia tidak akan fokus rohaninya kepada Tuhan. Yang menjadi perhatian dia adalah apa? Masalah dalam hidupnya. Tetapi Yosafat tidak mau seperti itu. Dia tahu, ya, dia tahu bahwa fokus hidupnya adalah Tuhan. Ketika matanya tertuju kepada Tuhan, ada pujian katakan bahwa mataku tertuju padamu. Saudara, apapun problem masalah saudara, tetaplah mata iman saudara tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa sikap Yosafat ketika dia menghadapi kesulitan, mengalami diserang oleh 3 bangsa ini? Kita lihat di dalam ayat yang ke 2 Tawarik 20 ayat yang ke-18, kita baca. Ya, saya baca. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika persoalan itu menghadang ya dalam hidupnya? Alkitab mengatakan berlutut. Apa arti berlutut? Ada satu kerendahan hati. Dia merasa tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Dan ketika dia nggak mampu, belajarlah saudara berlutut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Rendahkan hati saudara serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ya, ketika engkau belajar untuk merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, saya percaya orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan meninggikannya. Karena itulah firman Tuhan yang berkata. Oleh karena itu, apapun persoalan saudara, apapun problem saudara, tetap utamakan Tuhan. Cari Tuhan. Apa sikap Yosafat ketika dia menghadapi ancaman dalam hidupnya? Yang pertama, dia mencari Tuhan. Yang ketiga, matanya tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan apa? Dia berlutut saudara di hadapan Tuhan. Artinya apa? Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Saya percaya ketika ini ada dalam hidup saudara, pertolongan Tuhan itu pasti datang dalam hidup saudara. Puji Tuhan, ini yang sudah saya sampaikan. Mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan akan firman Allah. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman malam hari ini. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kuasa-Mu tak terbatas. Jika Yosafat Tuhan tolong, kami percaya, kami juga yang percaya kepadamu, Engkau yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan, bahkan mendengarkan firman Allah malam hari ini. Engkau yang menjamah mereka semua, yang tua, yang muda, besar dan kecil, dilawat dan dijamah oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.